Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi saya ataupun Anda yang sedang menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Robiatul Badiah, mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana diampuh oleh Bapak Rijal Fahmi BA MPD sebagai dosen dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Virus corona atau COVID-19 telah masuk di seluruh negara di dunia ini dengan proses yang begitu cepat. Bahkan, WHO telah menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi global. Kasus di Indonesia sendiri pertama kali terjadi pada awal Maret tahun 2020, yang dimana diumumkan oleh Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo. Wabah virus corona berdampak ke beberapa sektor yang ada di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan. Keadaan di luar prediksi berupa wabah penyakit COVID-19 telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor, terutama pada sektor pendidikan. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari, data di dunia mengabarkan bertambahnya cakupan dan dampak COVID-19. Indonesia pun masuk dalam keadaan darurat nasional. Angka kematian akibat coronavirus terus meningkat sejak diumumkan pertama kali ada masyarakat yang positif terkena virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaharuan kebijakan untuk diterapkan. Kebijakan baru juga terjadi pada dunia pendidikan. Merubah pembelajaran yang harus datang ke kelas atau suatu gedung, dalam hal ini kampus menjadi cukup di rumah saja. Anjuran pemerintah untuk stay at home dan physical and social distancing harus diikuti dengan perubahan modus belajar tatap muka menjadi online atau daring. Hal ini juga memberikan shock terapi bagi guru dan siswa. Dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO), terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut, dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020, penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya, yaitu virus corona baru. Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang mewabah di Hong Kong pada tahun 2003. Hingga WHO menamakannya sebagai Novel Coronavirus (NCOV-19). Tidak lama kemudian, mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina, bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari kota Wuhan dan Cina, yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hong Kong, Singapura, Malaysia, hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Kamboja. Ancaman pandemi semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antara manusia, human to human transmission, pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup. 2-6 laporan lain menunjukkan penularan pada pendampingan wisatawan Cina yang berkunjung ke Jepang, disertai bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke kota Wuhan kepada pasangannya di Amerika Serikat. Penularan langsung antara manusia, human to human transmission ini, menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa, hingga pada akhir Januari 2020, didapatkan peningkatan 2.000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020,
WHO menetapkan status global emergency pada kasus virus corona ini dan pada 11 Februari 2020, WHO menamakannya sebagai COVID-19. Dalam pandemi kasus atau virus yang melanda ini, tentu terdapat banyak dampak di berbagai sektor, terutama dalam sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, ada banyak dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu permintaan terhadap pendidikan tinggi berdampak menurun. Metode belajar mengajar berubah menjadi secara online. Munculnya masalah dalam metode cara online, keterbatasan biaya pulsa internet bagi mahasiswa, dan sebagian penghasilan keluarga yang berkurang. Dampak positifnya yaitu mahasiswa tidak terburu-buru menuju ke tempat perkuliahan setelah pulang kerja, merasa lebih nyaman, lebih paham, lebih mandiri, lebih aktif. Dampak COVID terhadap penggunaan gadget siswa positif dan negatif. Dampak positifnya adalah anak bisa berinteraksi dengan teman dimanapun berada, bisa belajar online di situasi pandemi COVID-19, sedangkan dampak negatif anak lebih sering bermain gadget daripada bermain dengan teman lingkungan sekitar, sehingga menjadi anak individualis. Wabah virus corona baru bernama COVID-19 telah menewaskan banyak di hampir setiap negara di dunia. Penelitian meyakini virus tersebut berasal dari pasar tradisional di Wuhan, Cina. Pasar tersebut menjual berbagai hewan segar dan lembab seperti kelelawar dan ikan, yang akhirnya menginfeksi manusia dengan virus. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkonfirmasi bahwa virus COVID-19 menyebar melalui perilaku manusia ketika berbicara, bersin, dan batuk dari orang yang terinfeksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki hubungan umum pengaruh COVID terhadap perilaku karakter. Studi ini menemukan bahwa terdapat pengaruh COVID-19 terhadap penggunaan pendidikan karakter. Kesimpulan ini dapat ditarik dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagian besar karakter yang ditemui selama wabah COVID-19, seperti naluri, kebiasaan, kemauan, dan kebijaksanaan. Pandemi COVID-19 sudah menjadi salah satu permasalahan yang sangat berbahaya saat ini. Adanya pandemi COVID-19 membuat kita sebagai masyarakat yang sebelumnya dapat melakukan pekerjaan, bahkan berkomunikasi secara langsung dapat terhambat dan juga tidak diperbolehkan melakukan segala kegiatan secara langsung. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan tidak mengetahui bahwasannya terdapat peranan penting Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di masa pandemi COVID-19. Generasi muda zaman sekarang lebih tertarik dengan kehidupan yang jauh dari amalan nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang justru tambah membuat generasi muda buta akan adanya peran penting Pancasila dan kewarganegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya permasalahan ini membutuhkan perhatian yang serius. Salah satu kontribusi hal yang kita lakukan demi meminimalisir permasalahan ini adalah dengan mengajarkan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Data yang disajikan berasal dari kajian pustaka dan penelusuran literatur dari berbagai sumber yang relevan. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh berdasarkan temuan kajian pustaka dan penelusuran literatur menunjukkan bahwa di era globalisasi saat ini, bahkan pandemi COVID-19, banyak masyarakat, generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan mengetahui peranan penting Pancasila dan kewarganegaraan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembelajaran daring atau online, maka guru dituntut harus bisa memilih media yang tepat atau fitur yang efektif. Oleh karena itu, menurut Arsyad, perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam memilih media belajar, di antaranya A. Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat, visual dan audiovisual. B. Kemampuan mengakomodasikan respons siswa yang tepat, tertulis, audio, dan kegiatan fisik. C. Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. D. Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau stimulus. Upaya menjaga mutu dari sisi kebijakan pun telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya Kemendikbud yang memberikan istilah sekolah merdeka.
Konsep tersebut sesungguhnya memberikan kelonggaran atau kebebasan pada satuan pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan dinamis, sesuai dengan kemampuan dan keterjangkauan. Kemudian, kebijakan berikutnya adalah diterbitkannya keputusan bersama 4 kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran akademik baru di masa pandemi coronavirus COVID-19. Panduan tersebut membuat sebuah prinsip penting bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kemudian, secara substantif, keputusan bersama tersebut mengandung 3 upaya penting dalam menjaga mutu pembelajaran, yaitu 1. Pola pembelajaran. Proses pembelajaran diatur dengan 2 pilihan berdasar status daerah masing-masing. Untuk zona kuning, orange, dan merah, proses pembelajaran tetap dilaksanakan dari rumah, PDR, atau daring. Adapun untuk zona hijau, pembelajaran boleh dilaksanakan di sekolah dengan tetap memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Upaya lainnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan panduan kurikulum pada masa darurat COVID-19 untuk madrasah. Panduan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 2791 tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020. Panduan itu menjadi penting adanya. Hal ini berkenaan juga dengan usulan dari berbagai organisasi dan serikat guru termasuk Komisi Perlindungan Anak KPI yang melihat situasi yang harus diberikan alternatif. Panduan tersebut memuat hal penting sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Santriawan Salim adalah relaksasi konten, standar isi, kurikulum, standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, termasuk standar sarana prasarana. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah mencerminkan upaya menjaga mutu pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Sekalipun kemudian ada penyesuaian target kurikulum yang dipermat ulang sesuai dengan situasi pandemi saat ini, bagaimanapun bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan kemampuan sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Akhirnya kita tiba pada penghujung acara. Saya selaku pembicara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perlakuan yang tidak menyenangkan di hati kalian semua. Mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.